Lanjut tapping gue. Nah, yang kasusnya pesulap merah sekarang sudah sampai mana nih Bang? Aku mau minta update dulu sedikit. Pesulap merah itu tinggal satu saksi lagi. Satu saksinya belum saya hadirkan. Kenapa? Karena saya lagi nangani masalah lain. Ada masalah lain ya. Terkait laporan kita juga yang baru. Ya, yang ada. Jadi kita mau itu. laporin orang juga. Ya udah pokoknya itu deh. Oh, iya, Nah, ini dulu kita fokusin. Kalau laporannya udah keluar, baru kita konvensi, baru kita fokus lagi ke. Bang, kenapa disenggol-senggol sama lawyer ini sih yang Iya, laporin? Bang, Gue juga nggak tahu ya ini bocah, gue juga nggak kenal gitu kan. Gue juga nggak tahu, gue baru tahu setelah dia melaporkan gue kan gitu. Jadi gue juga nggak paham ya. Dia bilang mau bela agama Islam, kan gue juga Islam. Kalau berbicara masalah melecehkan agama, apakah gue ada niat? Gue siap disumpah pocong, nggak ada gue niat melecehkan agama Islam. Kalau memang harus ada sumpah pocong, nggak usah hukum negara, sumpah pocong, nggak ada niat gue. Gue hanya niat untuk menjawab pertanyaan dari si video dari si Marcel yang mengatakan bahwa katanya kalau lo dukun apa semua itu kiai ustadz itu bisa melihat jin, berarti dia keluar dari Islam. Itulah yang bikin gue marah. Kok keluar dari Islam, gue balas lagi. Ada reaksi. Gitu loh. Berarti gue juga bisa berstatement. Kalau lu nggak percaya akan adanya dukun kegiatan dan kegiatannya, gitu loh. Berarti lu syahadat lu batal. Maksud gue tuh bukan untuk Secara general. semua general, enggak. Gue lagi balas bahasanya Marcel. ibaratnya balas pantun. Terus video yang dipotong itu gue lagi ngejawab pertanyaan konstituen gue yang ada di netizen gue yang ada di Instagram gue. Karena dia ngejas gue kan, kok lu bisa giniin Marcel, nyalahin Marcel. Gue bilang, iyalah. Nah, bahasa dialog gue dengan netizen itulah yang diambil, dicomot, dipotong, dijadiin alat bukti. Itu, nah, itu lu gue juga nggak tahu ngambilnya di mana, kan gue nggak tahu. Apa ngambil di media atau ngambil di Instagram gue langsung? Kalau di Instagram gue dilapisi oleh hak kuasa, ya substitusi. Artinya di sini nggak bisa dong, gue lagi kerja, lagi balas, lagi ngejawab jawaban kawan-kawan gitu loh. Yang jawab dari kawan-kawan pendapat gue dimintai pendapat, akhirnya gue jawab. Masa gue langsung dilaporin gitu loh. Orang biasa aja kalau mau ngelaporin orang ya, mau ngelapor orang biasa aja harus berpikir dong undang-undang ITE maknanya seperti apa kan gitu. Lagi laporannya pasalnya juga katanya gue menyiarkan berita bohong. Berita bohong yang gimana? Kapan gue nyiarin? Yang dimaksud nyiarin gini ya, Acong Latif lu gue ajarin ya nih, biar lu jadi pengacara pinter nih. Acong, ini yang dimaksud dengan nyiarin ya, menyebarkan ya. Nih, lu ngevideo ya, lu video nih, set, baru lu sebarin. Jadi masalah tuh video yang lu sebarin. Nah, itu namanya penyebaran berita bohong, Acong ya. Gue ajarin lu biar pinter. Jadi lu ikut jejak gue biar pinter ya. Amin. Ya, Acong Latif, biar lu jadi pengacara pinter. Artinya lu sama dengan mencelakai klien lu. Jadi mana dari penyebaran itu, gue yang nyebarin lah. Gue ngerti juga kagak, gue kagak nyebarin. Gue lagi tanya jawab dengan netizen yang sedang ngebully klien gue dukun, gitu loh. Dan berdasarkan netizen ini juga menanyakan kepada gue berdasarkan pertanyaannya mereka yang melihat video gue sebelumnya pada saat gue diwawancara oleh salah satu infotainment. Kan infotainment nanya, Bang, bagaimana nih tanggapan abang tentang si Marcel Radifal? Ini bahasanya katanya kalau udah ngelihat jin Islamnya batal. Keluar dari Keluar Islam. dari Islam. Loh, berarti kiai-kiai yang katanya melihat jin, maaf ya, kayak Habib Lutfi bin Yahya kan katanya pernah apa tuh? Dulu Didatangi apa? kiai jin. Kiai jin kata gitu. Berarti Habib Lutfi bin Yahya termasuk dong omongan si Marcel. Nah, karena gue ini pencinta Habib Lutfi bin Yahya, dasar dari situlah gue marah. Makanya gue bilang, lu juga bisa seandainya nggak percaya dengan dukun, ya dengan kegiatannya, ya nggak percaya dengan adanya dukun dengan kegiatannya, berarti syahadat lu batal, gitu loh. Akhirnya pagi-paginya gue bilang juga begitu, tanya jawab sama netizen yang ada di Instagram gue. Lu gimana bang, kok pendapat abang masalah syahadat itu batal kalau tidak percaya dengan kegiatan dukun? Abang bilang itu benar nggak? Ya gue bilang benar, gitu loh. Kalau lu nggak percaya sama dukun, berarti syahadat lu batal. Kan gue begitu, gue jelasin lagi untuk yang kedua kalinya, gitu loh. Namun bahasa gue ini yang gue bilang nggak percaya dukun syahadat lu batal, dipotong sama dia, diambil, gitu loh. Padahal itu dialog gue dengan klien netizen yang ngebully klien gue, gitu loh.
Gue mencoba menjelaskan dasar dari mana batalnya. Ya dasarnya kan lu bilang dukun ini supranatural. Kan gitu. Goib lah. Ya goib, ya kan? Berkegiatan Dukun ini kan goib. berkegiatan tentang Salah satunya supranatural, tentang ya, goib. tentang goib. Salah satunya. Berarti kan goib itu kan ada di rukun iman atau rukun Islam, Gus? Islam, iman. Iya, iman. Gitu, Iman. mempercayai goib adalah rukun iman kan gitu. Lantas kalau lo nggak percaya sama goib atau dukun yang bahkan dukun kan kata Marcel katanya, atau dukun kata bahasa Indonesia katanya hal yang jelek nih, yang mungkin nyantet atau apa kan berkaitan dengan supranatural kan gitu. Kalau Artinya kalau dipersempit, taruh. Artinya kalau berkegiatan supranatural berarti kegiatan tentang hal goib. Itu adalah maksud pandangan gue. Jadi kalau nggak percaya sama goib, artinya syahadat lu bisa batal dong, karena yang bisa menjadikan syahadat lu nggak batal adalah lu menjalankan rukun iman dan harus yakin dengan rukun iman. Gitu loh. Artinya kalau lu nggak percaya goib, berarti lu syahadat lu batal. Maksud gue tuh syahadat batal versi gue, tapi versi ulama mungkin bisa diperhalus sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu loh, atau mungkin tidak batal, mungkin makruh atau apa kan gue nggak tahu, karena gue bukan ulama. Ini versi gue yang gue tahu. Kalau lu nggak percaya sama goib, batal syahadat lu, karena syarat sahnya syahadat adalah menjalankan rukun iman dan rukun Islam kan gitu, agar lu menjadi orang Islam yang sempurna kan gitu bahasa gue. Dan dua durasinya tuh pada situ gue video setengah jam kalau nggak salah, gitu loh. Tapi yang diambil sama mereka cuma 2 menit apa setengah Nggak menit nyampe, ya. gitu loh. Lo kok nih video utuhnya mana? Sementara gue live di Instagram gue setengah jam, hampir setengah jam. Penjelasan gue tuh detail gitu tentang itu. Diambil lah di sini, dipotong. Nah ini kan gue bilang ini pencurian. Nah akhirnya menurut pasal 5 ayat 4 ya Undang-Undang ITE, setiap perkara yang perkara Undang-Undang ITE ya mengedepankan alat bukti yang tidak sah itu kan tidak bisa dipakai. Hakim wajib mengesampingkan kasusnya. Gitu perkaranya. Berarti kalau memang nyomot video itu alat buktinya tidak sah ya? Tidak sah dong, maling malah gue bisa tuntut. Kenapa ngambil gambar gue nggak bilang-bilang, gitu loh? Bisa tuntut gitu. Tapi untuk sementara ini, gue menganalogikan bahwa si Acong kan tahu pasal. Si Acong ini pengacara, yang udah jelas-jelas paham kalau ketika orang lagi saling menjawab di media sosial pasti dia ada surat kuasa. Artinya pengetahuan dia sebagai lawyer itu pasti udah ada dulu situ. Sama seperti sekarang. Si Acong Latif lagi ngedampingi kliennya. Yang gue serang kan bukan Acong Latif ya sebenarnya. Yang gue serang ini kliennya. Tapi kenapa gue lantas menyerang Acong Latif? Karena gue marah. Si Acong Latif ini sama kayak ngejermusin kliennya gitu loh. Karena kalau yang gue laporin, nggak mungkin gue ngelaporin Acong Latif. Gitu loh. Pasti gue laporin kliennya. Tetapi Acong Latif hari ini dengan kliennya ngelaporin gue. Kan ini Acong Latif sebenarnya ngerti gak sih? Dia pengacara bukan sih, atau dia apa udah error apa kebanyakan minum pil KB apa sih Cong lu Acong Latif gitu loh. Jangan lu kebanyakan minum pil KB lo ya di hotel gitu. Jadi maksud gue nih jadi gini loh maksud gue si Acong Latif nih. Coba lu kan pengacara nih, udah tahu gue lagi nangani kasus, gue lagi tanya jawab tentang kasus gue yang terkait dengan perdukunan ya. Sekarang orang santer gue pengacara dukun, otomatis kan gue punya hak substitusi gitu loh. Yang artinya kalau gue tuh gak bisa dilaporin. Yang kedua, kalau si Acong Latif ini ngambil data ya, alat bukti ya, alat bukti itu data video dari orang, dia harus diperiksa dong, apakah data ini sah atau tidak, ya kan? Kalau data ini sah dari pers diambil sama dia, dari pers ya, harusnya tanya dong, klarifikasi ke persnya dong, suruh persnya medianya itu memperbaiki berita itu. Kan ada pasal 3 pasal 4 untuk memperbaiki berita dalam Undang-Undang 40 tahun 1999. Gitu loh. Atau kalau memang Acong nyomot dari orang yang nggak sah, yang nggak dilindungi oleh undang-undang, atau orang liar lah katakanlah, youtuber liar atau tiktokers liar, laporin dong orangnya, kan dia menyebar bukan gue. Oke. Lalu siapa yang menyebar? Nah ini kan gue difitnah menyebar. Gue nggak pernah nyebar loh. Oke. Gitu loh. Gue nggak pernah nyebar. Adapun gue live di Instagram, gue menjelaskan pada istri gue bahwa pertanyaan wartawan seperti itu jawabannya. Hak gue dong, gue punya Instagram sendiri, dan lagian gue juga kan wartawan, gitu loh. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan, gitu loh. Bahkan gue punya media, hak gue dong. Makanya setiap media YouTube gue atau Instagram gue kan di situ Firdaus Official, artinya itu dilindungi oleh Undang-Undang 40. Hak gue dong untuk wawancara, mengumpulkan pendapat, untuk mengkonter berita-berita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh kuasa substitusi yang diberikan oleh klien gue. Lantas mereka nyolong tanpa izin.
Salah nggak tuh? Oke, salah. Bang, ini kan memang abang tidak bisa dipungkiri terkenal ini gara-gara ya pengacara dukun dan versus si pesulap. Nah, betul kan. Nah, tapi tidak ada respon dari pesulap untuk maksudnya untuk menanggapi setiap omongan abang. Karena ngeri-ngeri sedap. Oh enggak, gue nggak pernah ngomongin Marcel. Jangan ger. Oke. Selama ini gue nggak pernah ngomongin Marcel. Karena Marcel nggak pernah ngomongin gue. Paham nggak? Oke. Selama ditanya sama wartawan, gue jarang ngomongin Marcel. Kenapa? Karena gue bilang, ya udah, lu tetap dengan alibi kesombongan lu, gue nggak bakal kena dan delik nggak masuk. Gue juga tetap dengan program gue ngejalanin laporan biar masuk kan gitu. Laporannya udah masuk, sekarang tinggal saksi satu lagi. Silakan deh lo berdalih. Hah? Kayak gitu. Marcel ngomong begitu. Gue nggak tanggepin, lu ngapain nanggepin orang gue nggak ngomong gitu. Kalau lu gue nggak ngomong lu tanggepin, berarti lu gila dong. Bang, berarti nggak sama-sama tidak menanggapi. Iya, sama-sama nyuekin. Menanggapi dia juga tidak. Lah iya, dia nggak nanggepin urusan gue. Iya, Apalagi juga gue. tidak, Lah lantas yang menjadi perkara, jadi menjadi pertanyaan ketika si Marcel nanggepin kegiatan gue. Oke. Lah gue kagak nanggepin dia, masa bodoh, yang penting prosesnya jalan kan gitu. Oke. Gitu. Oke, Bang, ini juga ada yang terbaru nih, Bang. Katanya sempat mau jadi vokalis Tinky atau gimana, Bang? Oh, gue memang jangan kan gini. Oke. Kan gue ini kan jadi rocker sejak tahun 90. Ya kan? Dari kalangan rocker itu kan bahkan gue tergabung dalam vokalis rock Indonesia di bawah pimpinan Eki Lamo. Eki Lamo tuh grup mantan vokalis Edane. Oke. Gue bareng Roy Jekonia, Bumerang, bareng Andiri, Papa segala kita gabung dalam vokalis rock Indonesia. Oke. Gitu loh. Penyanyi nih, Bang. Gue penyanyi rock, vokalis rock Indonesia. Oke. Dan kalau bukan vokalis yang udah punya album dan cadas, ya istilahnya rocknya cadas, nggak bisa masuk situ. Nggak bakal bisa masuk. Di situ ada John Angel, ada Power Slave dan lain-lain. Kita gabung. Artinya, kalau cuma dijadiin vokalis Stinky, sangat mudah bagi gue. Paham nggak? Gue boleh lu tes suara gue gitu loh. Dan karya-karya gue banyak gitu loh. Bukan gue nyombongin ya. Tetapi bedanya Andri Stinky terkenal duluan. Dan gue pernah dipanggil di Senayan, di seberang Senayan City, kumpul di lapangan golf situ. Dipanggil oleh semua grup Stinky. Gue diundang makan di situ, gue yang bayar ya. Gue diundang makan, gue yang bayar semua. Jangan tetap catat lah. Gue nggak mau juga gue datang ke situ dibayarin. Gue yang bayar tuh berapa juta gue yang bayar makanannya. Anggota band Stinky semua lengkap dari mulai drummernya, gitaris sampai basis semua ada. Dan gue waktu itu diarahkan untuk bawain lagu mereka. Tapi kan lu tahu lagu Stinky. Tetes air mata. Gue takutnya gue ngantuk kan gitu. Sementara gue biasa lagunya rock gitu. Akhirnya gue bilang kayaknya nggak ketemu deh kalau gini. Tapi kalau lagu ini ketemu, gue bilang gitu kan pada saat sama tim Stinky. Akhirnya kita ya udahlah, tetap kita bersaudara. Itu berarti sama Andre, Bang. Sorry dipotong. Nggak ada, Andre nggak ada. Andre udah keluar, mereka lagi. Andre udah keluar, mereka lagi mau keluar album lagi. Oke, baik. Mereka mau keluar album lagi, manggil lah gue. Cuman karena lagunya itu mereka maunya aliran pop alternatif, gue maunya rock cadas gitu loh. Tapi mereka ya udahlah, gue bilang udah nggak ketemu kita tetap bersahabat. Gue tetap baik sama mereka. Sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang udah nggak ada hubungan. Tetap baik pada saat itu gitu loh. Nggak ada. Oke, Bang, katanya Bang juga jadi presiden artis Indonesia. Iya. Itu gimana, Bang? Gue ini dulunya ketua umum Asosiasi Artis Indonesia. Artis yang bukan artis nggak bisa masuk. Art adalah artis seni. Itu siapa aja, Bang? Maksudnya? Art adalah seni. Artis itu adalah seniman profesional. Seniman profesional ya. Artis itu profesional. Jadi A2I pertama-tama ya. A2I gue jadi ketua umum. Lalu pada saat itu gue mengajukan akte pendirian ya di Kementerian Kehakiman. Lalu Kementerian Hukum dan HAM-nya keluarlah atas nama Artis Republik Indonesia. Tapi di depannya ada perkumpulan. Makanya gue singkat Ferrari. Sebenarnya Artis Republik Indonesia. Pendirinya gue dengan Charlie Van Houten. Berdua. Di dalam akte itu gue dengan Charlie Van Houten. Gue presidennya, wakil presidennya Charlie Van Houten, humasnya Sandi Tumiwa. Ya, sekretarisnya siapa yang Jan Jigas. Oke. Ya, sekretarisnya Jan Jigas dan Rian Kyoto segala bergabung di situ ya kan.
Sebelum itu kan sekretarisnya Rian Kyoto. Rian Kyoto, lalu Jen Jigas, pokoknya banyak artis-artis masuk ke situ gitu loh. Oke. Nah, gue presidennya. Oke. Ya, gue presidennya baik artis film maupun artis-artis lainnya. Ada proyek apa bang? Dengan bersama mereka maksudnya kan mau bikin apa atau kan kalau Waktu itu gue mau bikin film. Heeh. Pertama kali gue mau bikin film, waktu itu gue udah audisi ya, termasuk gue udah ngubungin Mas Tesi. Judulnya Joker bukan Jacqueline. Oke. Artinya menceritakan tentang penjahat orang yang sedang mengintai intel yang berubah menjadi banci, yang menyamar jadi banci, mengintai bandar narkoba. Itu Joker Jacqueline ceritanya. Oke. Nah, gue mau pakai Mas Tesi sama si Gary Iskak. Oh. Sampai udah di audisi. Cuman waktu di audisi, ketika gue udah mau bikin film layar lebar, mau di audisi, tahu-tahu Pak Luhut bilang COVID PPKM level berapa? 1. Oh naik, COVID naik. Iya, PPKM level 1 dan semua orang nggak boleh berkegiatan. Sementara skrip apa segala sutradaranya udah gue booking. Oh, berarti Lah, akhirnya mulai dari situ level 1 terus sampai 3 tahun. iya betul. Padahal kan apes gue. jadi kan gue jadi presiden artis, aktenya baru keluar. Ya, akte pendiriannya baru keluar tahun 2019. Begitu akte keluar baru mau selamatan COVID kan gitu. Gue mau ngadain selamatan nih, akte udah keluar. Dari Kemenkumham akte udah keluar. Nih cerita bener. Akte udah keluar, kita mau selamatan. Gue udah mau undang Charlie apa segala, udah mau bikin dan seremonial atau di hotel di Jakarta. Tahu-tahu ada berita di Cina orang berjatuhan gara-gara COVID-nya kan nggak tahu masuk ke Indonesia. Iya. Makin tegang dong suasana. Akhirnya kita nggak jadi tuh seremonial, ya kan? Syukuran Ferrari. Lalu lantas setelah setahun berjalan, kan Indonesia ini udah mulai mendingan nih COVID-nya nih. Pada saat itu udah agak mendingan, ada level 2, 3, 4 apa gimana kayak macam makanan lah ya, ada level 1, level 2. Nah, pas di level yang agak sedikit aman, gue punya ide tuh. Gue kan punya duit tuh. Yuk kita bikin layar lebar yuk. Ya udah, gue rapat lah sama tim gue nih, PH gue kan, gue punya PH. Yuk kita bikinlah, audisi lah tuh waktu zaman COVID ya kan. Audisi semua udah gue ini, termasuk Gary Iskak juga udah mau gue kasih booking duit ya kan. Termasuk Mas Tesi apa segala. Begitu gue udah mau kasarnya udah mau on kamera ya kan. Pak Luhut ngumumin, pokoknya di level 1 dan semua tidak boleh berkegiatan apapun bentuknya, semua dulu apa sih namanya, lockdown ya? Lockdown apa segala. Gue udah mati lah kita. Mati lah. Lo mau tahu duit gue yang keluar berapa? 100 lebih. Cuma buat itu doang. Iya, cuma buat begitu-gitu doang. Warawiri selama 3 bulan itu 100 lebih duit gue. Gitu loh. Akhirnya duit gue mendem begitu, mana lagi COVID lagi. Kan berasa. Nah, akhirnya mulai dari situlah gue. Nah, sekarang udah mulai lagi hidup lagi nih, pasca COVID udah nggak begitu rame, mulai hidup lagi, dan gue mulai ada ide lagi. Gue akan adakan konser. Gue mau ngadain tuh sama Sandy Tumiwa konser tentang budaya. Konser budaya, jadi biar orang ini mencintai budaya, jangan sampai budaya Indonesia ini tergerus hanya karena isu-isu yang dilempar oleh Marcelli seperti itu gitu. Jadi sulap itu bukan budaya kita loh. Bukan. Sulap itu budayanya Firaun awalnya. Firaun. 4.700 tahun yang lalu. Jadi artinya gue nggak mau membesar-besarkan budaya, bukan budaya Nusantara. Yang gue membesarkan kayak debus. Ini ngomong hukum ya. Wayang kulit, gitu loh. Jadi Ferrari ini akan mengadakan acara debus, acara wayang kulit, acara Empa Amanca dan Tumbuh Orang Bima misalnya kan gitu. Gue akan gabungin semua nanti. Jadi nanti seni dan budaya Indonesia akan gue kedepankan di acara ini yang ngadain Ferrari. Perkumpulan artis seperti Indonesia itu. Kenapa ini ada ide dari gue? Karena gue lihat miris sekali ya dengan adanya isu dari si Marcel dan Rival ini ya, yang membawa budaya barat, sulap disulap. Termasuk oknum dukun yang pakai sulap, kita jadi harus imbang. Ntar dulu gue ini sulap dulu dah. Oh gitu. Jadi objektif ya. Gue sangat miris, kenapa? Kok jadi sulap yang diagung-agungkan tradisi Firaun loh. Tradisi zaman Firaun dibawa-bawa, tradisi Eropa dan sanalah ya, luar-luar sana gitu kan. Kok dibawa ke sini gitu loh. Kenapa nggak kita besarkan debus, kita banggakan debus, budaya sendiri gitu loh. Makanya sekarang ini gue lagi ngolah otak ya. Kan gue selalu setiap ngadain acara ini kan gue jarang minta sumbangan ya. Gue nggak pernah juga, kayaknya hampir nggak pernah gue minta sumbangan. Karena kan kita minta sumbangan ke pemerintah juga kan, pemerintah juga lagi susah begini kan gitu. Nah makanya gue punya ide ngadain di mana gitu ya. Jadi tapi tetap menggelegar acaranya gitu.
apa di satu hotel di mana itu ide gue dengan Ferrari gue sebagai presiden artis itu. Oke. Bang, balik lagi ke Bang Acong, itu jadi netizen tuh jadi pada salah sangka dan mendukung, maksudnya untuk mendukung Acong untuk terus melaporkan. Ya kan emang itu yang diingin sama netizen kan, gue udah bilang gue berdua Gus ini udah buat tampolan aja. Bisa gitu. nggak gue kasih pantun sebentar? Iya. Apa Gus? Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Acong Latif dengan kliennya harusnya melaporkan Marcel yang jelas-jelas menyelewengkan pernyataan Imam Syafi'i tentang batal syahadat, padahal syahadat itu bukan syahadatain, tapi persaksian dalam sidang hukum Islam. Lebih baik ke situ yang kelihatan nyata di depan mata daripada beliau yang dituduh yang itu masih bisa diurai, masih sumir. Harusnya gitu. Acong Latif kalau jeli laporin si Marcel Radifa. Ini pendidikan bagi netizen ya. Nah, iya Marcel Radifa udah jelas-jelas dia bilang siapapun kiai, ustadz ini yang melihat jin itu maka dia keluar dari Islam. Itu pelecehan terhadap agama Islam. Penistaan. Kenapa kliennya Acong Latif tidak melaporkan? Kenapa tidak melaporkan Marcel Radifa? Yang jelas ini tendensius. Tendensius. Oh, udah jelas karena saya marahnya itu kenapa ada bahasa kenapa kalau kamu nggak percaya dengan adanya dukun dan kegiatannya itu syahadat kamu batal, itu reaksi gue gara-gara ucapan Marcel itu loh terhadap para kiai itu loh. Gue juga lagi marah sama si Marcel. Kenapa Acong Latif dengan gerombolannya ini nggak laporin si Marcel gitu loh? Kenapa malah gue yang dilaporin? Kan gue mengumpulkan pendapat. Inilah dunia jawaban terbalik. Gue gitu. Dunia terbalik. Makanya kenapa gue bilang Acong Latif itu cari panggung, pansos. Ini gue sebenarnya nggak apa-apa sih, dia kan sebagai pengacara, gue amin gue sah-sahkan aja kan dia melaporkan gue. Tapi yang gue bingung kok ini terlalu dipaksakan gitu loh. Karena kalau laporan gue besok masuk nih, laporan gue masuk, lapor balik gue masuk tentang pelaporan palsu, kan kasihan kliennya ibu-ibu, ya kan, ibu-ibu ini kan pasti konsultasinya sama si Acong Latif. Gimana Pak Acong, CS, rekan, apakah ini masuk? Kalau masuk oke, saya ikut. Kan gue takut ini cewek cuma jadi korban doang, korban konspirasinya Acong biar tenar, jadi terkenal jadi pengacara, seakan dia udah hebat gitu. Padahal walaupun ini menurut gue dipaksakan pasalnya kan gitu. Kan dalam pasal itu pasal 28 ayat 2 menyebarkan ujaran kebencian gitu. Lah gue ujaran kebencian kepada siapa? Pasal 28 ayat 2, ya kan? Padahal ada yang lebih menyebarkan ujaran kebencian. Ada yang lebih menyebarkan ujaran kebencian, yang pesulap merah kenapa nggak dilaporin? Gitu loh. Kan gue reaksinya atas itu pernyataan pesulap merah. Lalu dibilang pasal 14. Pasal 14 kan itu undang-undang ITE itu buat orang yang transaksi. Inilah kata Nabi. Ini makin parah lagi nih. Ini makin parah nih. Jadi istilahnya ini Acong nih. Zaman Ruwaibidoh kata Nabi, zaman Ruwaibidoh. Gue takut dia mimpi jelek lagi gue ngomongin terus nih. Sorry Cong, gue ngomongin lu mimpi tidur enak deh. Sorry gue ngomongin lu mulu jadinya. Terakhir dari gue takut mimpinya jelek. Terakhir dari aku Bang, tapi maksudnya Abang mungkin mau ikutan laporin netizen yang mendukung Acong itu? Enggak. Dari pertama gue udah bilang gue netizen enggak. Justru gue berterima kasih sama netizen. Kenapa? Justru gue berdoa, mudah-mudahan banyak netizen, makin banyak yang menghujat gue. Kalau gue dihujat, enggak gini. Hukum dunia entertainment, ya, yang penting lu kebal muka aja. Hukum dunia entertainment, makin banyak lu dihujat orang, makin naik lo nama lo. Itu hukumnya. Tapi kalau lo gak dihujat orang, ya, memang ini zaman akhir, jadi terbalik dunia. Belum akhir, masih banyak, masih panjang. Iya, maksudnya jangan memprediksi ya. Masuk di dalam zaman akhir, kategori zaman umat Nabi Muhammad. Gitu ya, jadi begitu ya. Oke, Balik pemirsa. Oke, Thank you, Brad. Ya cukup. Sukses selalu. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi.